Oke, kita lanjut ke soal nomor 36. Kali ini kita masuk ke materi harga mutlak atau nilai mutlak ya. Dan di mulai nomor 36 ini kita masuk ke soal yang berbentuk uraian atau esai. Oke, berdasarkan pemantauan suhu tubuh anak yang datang ke sekolah, rata-rata mereka memiliki suhu 36,4 derajat Celcius. Nah, suhu tubuh ini bervariasi dengan nilai toleransi setengah derajat Celcius. Pertanyaannya A, buatlah model matematikanya. Pertanyaan yang B, tentukan suhu tubuh minimum dan maksimum anak. Oke, langkah pertama mungkin kita misalkan dulu X ini adalah suhu tubuh anak ya. Suhu tubuh ya anak atau siswa. Nah, gini. Nah, karena diinformasikan rata-rata memiliki suhu 36,5, maka kita buat jadi X-nya ini ada di sekitar 36,4 derajat ya. Nah, sementara nilai toleransinya itu hanya setengah, berarti dia kurang dari 0,5. Nah, seperti ini. Ya, kita umpamakan ini derajat ya. Nah, seperti ini. Nah, ini pertanyaan yang A ya, model matematikanya. Nah, sekarang pertanyaan yang B, menentukan nilai suhu tubuh minimum dan maksimum anak. Oke, pertidaksamaan nilai mutlak itu katakanlah Y, mutlak Y kurang dari A, maka nilai Y ini, di mana A ini adalah bilangan positif ya, di mana Y-nya ini akan menjadi ada di antara min A sampai A. Nah, seperti ini. Nah, dengan menggunakan konsep ini, maka kita dapatkan bahwa nilai X minus 36,4 derajat, mutlaknya kita hilangkan, maka dia ada di antara minus 0,5 dan 0,5 gitu ya. Oke, langkah berikutnya agar menjadi X di ruas tengah ini, maka ketiga ruas kita tambah saja dengan 36,4 derajat. Maka ini akan menjadi 35,9 ya. 35,9 derajat. Nah, ini jadi X, ini ditambah 36,4 menjadi 36,9 derajat. Nah, dengan sendirinya kita bisa tahu bahwa suhu terendah ya atau suhu minimum ya, suhu tubuh ya minimum itu di posisi 35,9 derajat, sementara suhu tubuh ya maksimum itu sebesar 36,9 derajat ya Celcius satuannya. Oke, nah ini pembahasan soal nomor 36. Oke, kita lanjut ke soal nomor 37. Nah, masih materi uraian ya. Nah, di nomor 37 ini materinya, ini soalnya bentuknya uraian, materinya adalah fungsi komposisi. Suatu perusahaan pabrik sepatu mengolah bahan kulit ya, bahan baku kulit menjadi sepatu dengan dua proses tahapan menggunakan dua mesin. Mesin pada tahap pertama mengolah kulit mentah menjadi kulit setengah jadi dengan rumus 2x-3. Oke. Ya, katakanlah kita punya inputnya ini X ya. Inputnya X, kemudian masuk ke mesin 1 ya. Masuk ke mesin 1, maka jadilah bahan setengah jadi ya, berbentuk dengan rumus jadi 2x-3 ya, bentuknya seperti ini. Jadi yang tadi X menjadi 2x-3 ketika masuk ke mesin 1. Kemudian bahan setengah jadi ini dimasukkan kembali ke mesin 2 ceritanya. Mesin 2. Nah, dari mesin 2 jadilah bahan yang siap pakai ya. Olah setengah jadi menjadi kulit siap pakai. Menjadi rumusnya 3x-2. Nah, seperti ini. Bila bahan baku yang tersedia 2 ton, artinya ini 2 ton. Ya, 2 ton. Nah, tentukan bahan kulit yang siap pakai ya. Ini jadi berapa? Oke ya. Nah, mudahnya tinggal kita masukkan saja. Kalau X-nya 2, maka ini menjadi ya, ketika X sama dengan 2, maka katakanlah ini fungsi fx F2 sama dengan 2 kali 2 dikurang 3 ya, jadi sama dengan 4 kurang 3 1, jadi 1 hasilnya.
Nah, 1 coba kita substitusikan, katakan ini persamaan dengan fungsi gx ya. Gx ya, g-nya kita ganti dengan 1 ya. Dengan 1, maka dapatlah bahan siap jadinya kita siap pakai menjadi 3 dikali x, x-nya 1 min 2. Jadi 3 kurang 2 sama dengan 1. Jadi 1 ton ya hasilnya. Jadi bahan kulit yang siap pakai menghasilkan 1 ton. Oke, ini pembahasan soal nomor 37. Oke, kita lanjut ke soal uraian nomor 38 ya. Di sini kita diberikan 2 matrik A dan B dan satu persamaan matrik A kali C sama dengan matriks B, di mana matrik C adalah matrik yang ordernya 2 kali 2. Tentukan determinan dari matrik C pangkat 3. Oke, ini ada 2 cara ya. Cara pertama kita coba mencari matrik C-nya ya. Jadi kita punya matrik A kali matrik C ini sama dengan matrik B. Sehingga matrik C sama dengan matrik A pindah jadi A inverse ya dikali B. Karena A-nya ada di kiri, maka ketika dipindah A inverse juga ada di sebelah kiri B ya. Maka matrik C sama dengan inverse dari matrik A, jadi 1 per determinan 0 kali 1 0 dikurang 1 kali min 1 min 1 dikali matrik A join dari A, 0 dengan 1 tukar tempat ya, seperti ini. Sementara 1 dan min 1 ini nggak tukar tempat, tapi cukup kita kali min ya. Min 1 ini kali min jadi 1. Nah, seperti ini. Ini matrik A inverse. Dikali matriks B. Matriks B-nya adalah min 1 0 2 1. Nah, kalau kita coba hitung kan ini 1 ya. 1. Kemudian ini perkalian 2 matriks. Matriks pertama jadikan baris, matriks kedua jadikan kolom. Kalau kita hitung jadi baris 1 kali kolom 1, 1 kali min 1, min 1 tambah min 1 kali 2. Min 2 ya, jadi min 1 tambah min 2, min 3. Kemudian baris 1 kolom 2, 1 kali 0, 0, min 1 kali 1, min 1. Baris 2 kolom 1, 1 kali min 1, min 1, 0 kali 2, 0 ya, jadi min 1. Terakhir baris 2 kolom 2, 1 kali 0, 0, 0 kali 1 juga 0, berarti 0 ya kalau ditambah. Nah, ini matriks C-nya. Nah, sekarang pertanyaannya determinan dari matriks C ya. Determinan dari matriks C. Artinya C pangkat 3 ya, sorry. Jadi kita cari matriks C pangkat 3. Sorry, ini C pangkat 3 kita cari matriksnya. C pangkat 3 bukan berarti elemennya dipangkati 3, beda ya. Jadi artinya C dikali matriks C dikali matriks C. Ya, matriks C-nya itu min 3, min 1, min 1, 0. Nah, min 3, min 1, min 1, 0. Ya, min 3, min 1, min 1, 0. Coba kita kali matriks yang pertama dan kedua dulu, baris kali kolom. Nanti hasilnya tinggal dikali matriks yang ketiga. Oke, baris 1 kali kolom 1, min 3 kali min 3, 9, tambah min 1 kali min 1, 1. Jadi 9 tambah 1, 10. Baris 1 kolom 2, min 3 kali min 1, 3, tambah 0 ya, 3. Baris 2 kolom 1, min 1 kali min 3, 3, tambah 0 ya, nah, jadi 3. Baris 2 kolom 2, min 1 kali min 1, 1, tambah 0, jadi 1. Nah, ini. Nah, kemudian dikali dengan ini, matriks C lagi, yang ketiga, min 3, min 1, min 1, 0. Nah, pakai baris kali kolom. Baris 1 kolom 1, min 30 tambah min 3, jadi min 33. Baris 1 kolom 2, nah, min 10 tambah 0, jadi min 10. Baris 2 kolom 1, ya, jadi min 9, min 1 jadi min 10. Baris 2 kolom 2, min 3 tambah 0, min 3. Nah, inilah matriks C pangkat 3 ya. Nah, sekarang kita akan hitung nilai determinannya. Jadi determinan dari matriks C pangkat 3 sama dengan tinggal kali silang. Min 33 kali min 3 adalah 99, dikurang min 10 kali min 10 adalah 100. Ya, berarti determinannya adalah min 1. Determinan dari C pangkat 3. Oke, nah itu cara pertama ya. Cara kedua, mungkin ini bisa jadi referensi ya. Cara yang kedua, kita gunakan sifat determinan ya. Jadi kalau kita punya persamaan A kali C sama dengan B,
di mana ketiga matrik ini ukurannya sama, ya sama-sama matrik persegi juga, maka untuk mencari determinan C pangkat 3 kita tinggal cari aja determinan dari matriks C secara langsung. Berarti ini A kali C sama dengan B, maka pasti determinan A kali C sama dengan determinan B. Nah, menurut sifat determinan A kali C, karena A sama C matrik persegi sama-sama, maka bisa dijadikan determinan matrik A dikali determinan matrik C sama dengan determinan matriks B, gitu ya. Nah, kita lihat dari soal, determinan matrik A ini dengan mudah kita cari 0 kali 1 0 dikurang 1 kali min 1 min 1. Jadi determinan A-nya adalah 1. Sementara determinan B sama dengan min 1 kali 1 min 1 dikurang 0 kali 2 0. Maka determinan B min 1. Determinan A1, determinan matrik B adalah min 1. Maka kita peroleh di sini 1 dikali determinan C sama dengan min 1. Sehingga determinan matrik C sama dengan min 1 bagi 1 min 1. Nah, karena pertanyaannya adalah determinan dari C pangkat 3, artinya kan determinan C kali C kali C gitu ya. Nah, ini sama dengan determinan C kali determinan C kali determinan C. Jadi sama aja determinan C pangkat 3. Nah, determinan C-nya sama dengan min 1. Berarti min 1 pangkat 3 sama dengan min 1. Ya, jadi jawabannya untuk soal ini sama dengan min 1 ya, sesuai dengan cara yang pertama. Baik, kita lanjut ke soal nomor 39 ya. Ini masuk ke materi statistika, bentuk uraian ya. Nah, diberikan di sini grafik diagram dalam bentuk OGIF ya. Nah, kalau OGIF berarti dia ininya frekuensi kumulatif ya. Oke, pertanyaannya buatlah tabel distribusi frekuensinya. Oke, kita coba buat tabelnya. Kita buat. Oke ya. Nah, kemudian ini judulnya. Oke. Nah, ini nilai ya, sesuai dengan di sini. Ini frekuensi. Di sini frekuensi kumulatif kurang dari tepi atas, gitu ya. Oke. Nah, nilainya kalau kita lihat di sini ini adalah tepi atasnya, ya, tepi atas. Yang ada nilai mulai dari ini ya, kalau ini 0 belum ada. Mulai dari 29,5. Ini tepi atas. Berarti batas atasnya 29, ya. Nah, 34,5 berarti 34. 39,5 berarti 39. 44,5 berarti 44, batas atasnya 49,5 berarti batas atasnya 49. Nah, tinggal kita cari pasangannya di sini. Oke, 44 setelahnya pastikan 45. Ya, 39 setelahnya pastinya 40. 34 setelahnya 35. 29 setelahnya pastinya adalah 30. Nah, ini kan jaraknya 5 ya. Maka pasti di sini adalah 25. Nah, seperti itu. Kemudian frekuensi kumulatifnya dikasih tahu 8 ya. 19 ya, untuk yang kedua. Kemudian 34 ya, 48. Yang terakhir adalah 56. Ini nilai frekuensi kumulatif di sini. Nah, yang kita butuhkan adalah frekuensinya. Berapa frekuensinya? Kalau misalnya FK-nya 8, yang pertama pasti frekuensinya 8. Nah, untuk yang kelas yang kedua, nah ini 8, ya 8 tambah berapa biar jadi 19? Ya, tentunya tambah 11. Kemudian 19 tambah berapa biar jadi 34? Ya, tambah 15 ya. Kemudian 34 tambah berapa biar jadi 48? Ya, ini selisihnya berapa? 34 tambah 14. Ya, tambah 14. Kemudian 48 tambah berapa biar jadi 56? Ya, tentunya tambah 8 ya. Nah, ini angka 56 menandakan jumlah frekuensi sama dengan 56. Nah, ini jawaban dari pertanyaan yang A ya, buat tabel distribusi frekuensi. Nah, kemudian pertanyaan yang B adalah berapa nilai kuartil bawah, artinya Q1. Oke, untuk mencari Q1 kita cari letaknya dulu ya, nggak bisa nyari Q1 ya, nyari letak Q1 ada pada data keberapa. Nah, Q1 itu kan 1/4 ya.
Jadi datanya ada di 1/4 N, ya, N nya 56. Jadi 1/4 kali 56. Nah ini sama dengan berapa? 14 ya. Nah sama dengan 14. Nah ini maknanya Q1 nilainya ada pada data ke-14 ya, data ke-14. Kita masuk ke rumus Q1, rumusnya adalah tepi bawah ditambah 1/4N, karena Q1 1/4N, Q2 2/4, Q3 3/4, dikurang FK sebelumnya ya, frekuensi kumulatif sebelum, kelas sebelum maksudnya, dibagi dengan F dari kelas Q1 dikali dengan panjang interval kelas. Oke, kita lihat dulu di mana kelas Q1. Kan datanya ada pada data ke-14. Oke, kita lihat dari FK ya, kolom FK. 8 ini maknanya data pertama sampai data ke-8 ada di kelas yang pertama. Setelah 8 kan 9, berarti data 9 sampai data 19 ada di kelas yang kedua. Nah, ini Q1 ada pada data ke-14 pastinya. Nah, nilai data ke-14 ada di sini ya. Ada di kelas yang kedua. Nah, ini kelas Q1. Nah, sehingga kita bisa langsung mencari berapa nilai Q1-nya lewat rumus di sini ya. Jadi Q1 sama dengan tepi bawah. Tepi bawah dari kelas Q1 30, tepi bawahnya berarti ini kan masih batas bawah. Nah, agar menjadi tepi bawah kita kurangi 0,5. Jadi 29,5. 1/4N udah kita cari 14. FK sebelumnya. Oke, ini kan kelas Q1 FK-nya 19. FK sebelum berarti 8. Gitu ya, berarti dikurangi 8. Dibagi frekuensi dari kelas Q1. Nah, ini 11 frekuensinya kelas Q1. Berarti ini dibagi 11 ya. Kita bagi 11 sebentar. Oke ya. Kita bagi 11 ya tadi. Sementara intervalnya ini tinggal dikurang ke atas ya, 45 dikurang 40. Nah, 5. Nah, ini. Jadi nilainya 29,5 ditambah tadi kan 11 ya. Nah, ini 14 kurang 8 kan 6. 6 dikali 5. 6 kali 5 30. Jadi 30/11. Jadi 29,5 tambah 30 dibagi 11 ya, sebentar. Sekitar 2, ya. 2,72 jadi 2,73 deh ya. Oke, ini kalau kita jumlah jadi 3132 ya, 32,23. Nah, ini nilai Q1 nya 32,23 ya. Ini pembahasan untuk soal ya nomor 30. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor terakhir ya. Ini esai materi dimensi 3. Kita diberikan kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuknya 4 cm. Gambarkan jarak titik E ke bidang AFH dan tentukan jaraknya. Oke, kita gambar dulu ya. Nah, kurang lebih gambar kubusnya seperti ini. Ya, gambarkan jarak titik E ke bidang AFH. Oke, kita gambarkan dulu bidang AFH. Ya, bidang AFH. Nah, ini bidang AFH. Jarak titik E, jarak titik E ke bidang AFH. Nah, E-nya di sini. Oke. Kita lihat AFH di sini E. Ya, kalau kita buat satu bidang ya, katakanlah bidangnya adalah ini yang melalui E dan memotong AFH ya. Nah, kita buat bidangnya pakai warna lain. Bidangnya ini dan ini. Nah, ya jelas sekali dia akan motong
bidang AFH tepat di garis tengah-tengah FH ke A. Siapa kawan lain? Nah ini ya. Jadi sama saja kita mencari jarak titik E, ya, jarak titik E ke AFH, ya ini sama mencari jarak titik E ke garis AO katakanlah ya. Nah titik perpotongan katakanlah O ya. Dari E ke bukan A ke O ya, ke AO. Nah, E ke AFK sama aja kita mencari jarak titik E ke garis AO. Nah seperti ini. Oke ya. Nah mencari E ke AO, nah itu sama saja mencari jarak titik E ke garis yang tegak lurus dengan titik yang ada pada AO ya. Nah kalau kita gambarkan seperti ini ya, ini tegak lurusnya di sini ya. Nah katakanlah ini titiknya adalah P. Nah gitu ya. Jadi sama aja jarak titik E ke P. Nah seperti ini. Nah berapa panjang AP-nya? Oke, kita lihat segitiga. Perhatikan segitiga AOP. AEO ya, AEO. Dan dia siku-sikunya di E ya. Nah, segitiga AEO siku-sikunya di E. Nah, segitiga AEO kalau kita cari luasnya ya, itu ada dua cara ya. Bisa kita gunakan alas kali tinggi bagi 2 dengan alasnya adalah AO. Alasnya AO, tingginya berarti EP yang ditanya ya. EP dibagi 2. Nah, bisa juga kita gunakan luas segitiga AEO ini dengan menggunakan alasnya AE. Alasnya AE. Nah, tingginya EO ya, EO. Nah, seperti ini dibagi 2, alas kali tinggi bagi 2. Atau boleh juga nih, karena 2-nya bisa dicoret, bisa saja pakai rumus alas kali tinggi sama dengan alas kali tinggi. Nah, masalahnya di sini informasinya kan 4 ya, panjangnya 4, panjang sisinya. Nah, berarti diagonal bidangnya ini EG adalah 4 akar 2 ya. Sehingga karena EO tengah-tengah berarti EO ini 2 akar 2. Atau segitiganya mungkin saya pisah ya. Nah, segitiga AEO nya 3 AEO. Nah seperti ini ya, ini A, ini E, ini O ya. Panjangnya 4, ini 2 akar 2, berarti kan 16 tambah 8 ya, 16 tambah 8 24 akar 24, 2 akar 6 gitu ya. Nah berarti AO nya 2 akar 6. Jadi kita bisa tuliskan AO 2 akar 6, EP itu yang ditanya ya, EP ya, tetap EP karena dia ditanya. AE nya kita punya 4, EO nya 2 akar 2. Nah seperti ini. Nah jadi kita punya EP nya sama dengan 8 akar 2 ya, dibagi 2 akar 6. Nah dicoret jadi 8 bagi 2 4. Kita rasionalkan kali akar 6 kali akar 6 ya, rasionalkan penyebut. Nah maka kita punya EP nya ini 4 akar 12 dibagi akar 6 kali 6 6 ya, akar 12 kan 2 akar 3 ya. Jadi 4 kali 2 akar 3 dibagi 6 ya, jadi 8 per 6. 8 per 6 itu 4 per 3 ya, 4 per 3 akar 3. Jadi jarak antara E ke AFH adalah 4 per 3 akar 3 ya. Nah itu untuk pembahasan soal nomor 40 ya. Tapi sebenarnya ada cara lain. Jadi kalau jarak titik E ke segitiga sama sisi, nah itu bisa saja pakai cara kedua, itu pasti garisnya ini tembus ke C ya. Jadi berapanya EC? Nah itu sama dengan, kalau kita mau tahu cara kedua,
Jadi jarak E ke AFH itu sama aja 1/3 jarak E ke C. Ya, jadi 1/3 jarak EC. Nah, EC itu kan sama aja dengan diagonal ruang ya. Jadi diagonal ruang karena panjang sisi 4 berarti 4/3. Ya, kali 1/3 jadi 4/3 /3. Nah, coba kita lihat sama ya hasilnya. Nah, itu pembahasan soal nomor 40. Oke, demikianlah pembahasan persiapan ujian sekolah matematika wajib. Semoga bermanfaat dan sukses selalu untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.